Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 14 November 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Kita diingatkan untuk selalu ungkapkan isi hati kita pada Tuhan dan jadilah pribadi yang sensitif. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk mengikuti tingkah laku si buta dalam Injil hari ini, untuk secara polos ungkapkan isi hati kami kepada Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang sensitif untuk melayani sesama. Gerakanlah hati kami ya Tuhan, dan jadilah kami pribadi-pribadi yang sensitif akan kebutuhan sesama. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah ungkapkanlah isi hati kita kepada Tuhan dan jadilah pribadi yang sensitif akan kebutuhan sesama. Injil hari ini mau mengajar kita akan 3 hal penting. Dan marilah kita melihat 3 pribadi dalam 3 tokoh dalam Injil hari ini. Yang pertama orang buta, yang kedua Yesus Kristus, dan yang ketiga kelompok yang mengikuti Yesus. Dari orang buta kita bisa pelajari sesuatu. Setelah dia tahu bahwa Yesus melewati tempatnya, ia tidak putus-putusnya berteriak meminta bantuan Yesus. Katanya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang yang mengikuti Yesus melarang dia, tetapi dia tetap berteriak memohon belas kasihan Tuhan, karena ia sangat membutuhkan bantuan Yesus. Ia butuh penglihatan. Ia percaya bahwa Yesus bisa membuka matanya. Maka terjadilah seperti yang diharapkannya. Yesus memberi dia penglihatan. Imannya telah menyelamatkan dia. Dari orang buta ini kita belajar, berteriaklah sampai suara kita didengarkan Tuhan. Berdoalah dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Yang kedua, dari Yesus Kristus. Walaupun Yesus begitu sibuk mengajar
dan mendengarkan pertanyaan banyak orang, tetapi ia tetap mendengarkan teriakan orang yang sangat membutuhkan pertolongannya. Dari Yesus kita belajar, sensitiflah selalu akan kebutuhan hakiki manusia, kebutuhan sesama. Seperti kebutuhan akan kesembuhan dari sakit, kebutuhan akan diterima dalam masyarakat, kebutuhan akan menjadi manusia normal. Belajarlah dari Yesus. Ia segera menolong mereka-mereka yang sakit. Ia pun tidak menunda-nunda waktu. Yesus Kristus adalah pribadi yang lebih mengutamakan karya nyata daripada asal ngomong. Dia adalah pribadi yang lebih banyak beraksi daripada berbicara. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, banyak orang boleh mengagumi seorang pidato atau orator yang hebat, tetapi banyak orang mencintai pribadi yang suka menolong sesama yang membutuhkan. Orang boleh mengagumi orang pintar, tetapi mereka mencintai orang yang punya hati yang mencintai. Marilah kita mengikuti teladan Yesus yang lebih banyak berbuat daripada asal ngomong. Yang ketiga, dari banyak orang yang mengikuti Yesus Kristus, mereka senang mendengar pengajaran dan melihat mujizat yang dibuat Yesus. Tetapi di saat orang buta berteriak meminta bantuan Yesus, mereka justru menyuruhnya diam. Apakah kita juga seperti mereka-mereka ini? Kita senang mendengarkan ajaran yang bagus-bagus, tetapi ajaran bagus itu tidak dihayati dan diamalkan dalam hidup harian kita. Mungkin kita juga sudah menjadi penghalang orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita berdoa semoga kita selalu sensitif akan kebutuhan sesama dan mengaplikasikan apa yang Kristus ajarkan kepada kita ke dalam kehidupan nyata. Kalau kita senang mendengar pengajaran Kristus dan ajarannya sangat menyejukkan hati kita, marilah kita teruskan ajaran itu kepada sesama agar mereka pun alami kebahagiaan seperti yang kita alami. Jadilah Kristus untuk sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita mengikuti contoh hidup si buta yang begitu polos ungkapkan apa yang dibutuhkannya kepada Yesus dan tidak merasa takut walaupun ada yang melarangnya. Jadilah Yesus Kristus bagi sesama kita, tetapi bukannya penghalang bagi sesama yang mau datang kepada Yesus. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan, bukalah mata hati kami. Jadilah kami seperti si buta yang begitu polos memohon pada Yesus untuk membuka mata hatinya yang buta. Dan jadilah kami orang-orang yang sensitif akan kebutuhan sesama, bukannya penghalang bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus orang sakit dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.